Lagi dengan saya Juang. Di video kali ini kita akan belajar membuat game sederhana menggunakan aplikasi Scratch. Pada video kali ini kita akan belajar membuat game sederhana, game yang cukup jadul pada zamannya, yaitu game Snake, game ular. Kalau dulu teman-teman masih main handphone Nokia atau apa yang dulu ya jadul itu pasti ada game Snake-nya gitu ya. Nah sekarang kita coba buat game Snake menggunakan aplikasi Scratch. Oke, langsung masuk ke new project editor di aplikasi atau di website Scratch. Kemudian di sini ada sprite default ya, soccer kucing, kita hapus saja dulu. Kita nggak pakai ini. Kita di sini akan menggambar sprite kita sendiri. Kita akan membuat suatu lingkaran kecil. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita hapus outline garis luarnya. Oke, seperti ini objek ular kita bikin bulat seperti ini dulu. Oke, selanjutnya seperti biasa kita pakai event when, klik ini ya, bendera hijau ini tandanya untuk menjalankan program atau game di aplikasi Scratch. Nah, kemudian posisinya kita atur terlebih dahulu. Awal kita posisikan di X 0 dan Y 0. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat, nanti kita akan bikin ular ini akan berjalan ke kanan apabila kita tekan tombol kanan satu kali, kemudian ke atas ketika kita tekan tombol atas satu kali, ke kiri kalau kita tekan tombol kiri satu kali, ke bawah kalau kita tekan tombol bawah satu kali. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang, kita membuat suatu variabel yang bernama direction, atau silahkan teman-teman kalau ingin menggunakan nama lain silahkan. Oke. Nah, kemudian di sini kita ke event ya, when. Nah, kita tentukan misalkan when up arrow key press, maka kita akan direksinya kita ubah. Coba ke atas, up gitu ya. Kemudian lagi kita bikin when down, maka directionnya ini kita ubah menjadi down seperti ini. Kita buat lagi ke kanan, maka variable directionnya kita set ke kanan, right, and kemudian yang terakhir kita bikin untuk ke kiri, when left arrow key press, maka variable directionnya kita set untuk kiri, left. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengecekan.
Kita set dulu di sini variabel awalnya, kita set di sini rect ya. Nah, jadi nanti begitu game ini kita jalankan, dia variabel inisialisasi awalnya dia adalah ke kanan berjalannya. Oke, langsung saja kita buat di sini kita gunakan forever. Kemudian kita gunakan kondisi if then. Kemudian kita gunakan ini untuk melakukan pengecekan apakah variabelnya benar bernilai yang kita inginkan. Contoh, kita taruh variabelnya di sini, direction apakah sama dengan up. Kalau iya, maka ularnya ini kita akan gerakkan ke atas menggunakan change y by, change y by. 5 ya. Oke, kita buat lagi untuk pengecekan. Oke, ini aja kita duplikat aja biar cepat, menghemat waktu. Seperti ini. Apakah ke bawah? Kalau iya, maka kita change y-nya menjadi -5. Jadi untuk bergerak ke atas ke bawah itu adalah bergerak, objek ini akan bergerak pada sumbu y. Untuk ke atas berarti y positif, sedangkan untuk bergerak ke bawah y negatif. Maka di sini kita kasih -5. Selanjutnya, kita clone saja, duplikat saja. Oke, seperti ini. Seperti ini. Directionnya right. Nah, untuk ke kanan kita gunakan sumbu X gitu ya. Jadi untuk bergerak ke kanan dan kiri itu objek akan bergerak dalam sumbu X. Untuk ke kanan X positif dan ke kiri X negatif. Karena ini ke kanan maka kita gunakan +5 gitu ya. Kita duplikat lagi sekali lagi. Taruh sini. Kalau dia bergerak ke kiri maka adalah -5 ya, seperti ini. Kita coba jalankan ya. Nah, maka saya di sini sudah bisa mengontrol pergerakan ularnya ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah seperti ini. Selanjutnya, bagaimana caranya kita ularnya ini bisa menjadi panjang gitu ya. Jadi kalau di snake itu kan ular ini akan menjadi panjang kalau dia makan ini kan, makan makanannya dia gitu. Semakin banyak dia makan, ularnya akan menjadi panjang. Maka caranya di sini kita gunakan cloning. Nah, di sini. Kita clone. Nah, misalkan ini kita seperti ini. Tuh. Maka akan seperti ini. Sebenarnya. Nah.
Maka ini nanti agar tidak seperti itu, maka idenya adalah setiap kali setelah ngeklon kita tunggu beberapa saat, kemudian cloningannya itu kita hapus. Jadi dia nggak akan sampai panjang seperti tadi. Jadi caranya seperti ini. Kita gunakan when I start as a clone. Nih. Maka kita tunggu dulu. Di sini kita gunakan white. Kita gunakan di sini 0,1 second. Kemudian kita hapus cloningannya. Delete this clone. Ini ya. Coba. Nah. Warnanya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, lantas nanti seperti apa caranya? Bagaimana caranya kalau ketika ular itu makan makanan, dia semakin panjang? Nah, sebenarnya caranya ular ini tinggal ini ya, panjangnya ini tergantung dengan durasi di mana kita menunggu gitu ya, sebelum dihapus. Misalkan di sini saya naikkan menjadi 0,5, maka ularnya terlihat lebih panjang, betul ya? Nah, oke. Jadi tugas kita sekarang gimana caranya nilai dari white beberapa second ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Kita buat variabel terlebih dahulu bernama length misalkan. Length, panjang dari ular, gitu ya. Length nilai awalnya 0, maka di sini kita kasih length. Inisialisasi awal yaitu nilai dari variabel length adalah 0. Oke, kemudian untuk codingan objek ularnya cukup seperti ini harusnya. Nah, sekarang kita buat satu lagi objek, yaitu untuk makanan ularnya. Di sini sama, kita gunakan untuk penggambar sendiri di sini. Kita gambar lingkaran juga. Di sini saya menggunakan warna hitam ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih warna putih ya. Kita zoom dulu. Zoom lagi. Zoom lagi. Oke, kita gambar warna putih di sini. Oke, ukurannya kita kecilkan menjadi 80. Sedikit lagi, 70. Oke. Kita sudah punya dua objek. Yang ini objeknya kita beri nama snake. Objek atau sprite ya namanya. Snake, dan ini food gitu ya. Oke, sekarang kita buat blok coding untuk food. Nah, dimana food ini idenya adalah ketika dia bersentuhan atau bersentuhan dengan ular, maka dia akan hilang dan berpindah lagi muncul di tempat yang lain. Nah, kemudian saat bersentuhan itu, idenya adalah kita harus menambah nilai dari variabel length yang sudah kita bikin sebelumnya. Sehingga ularnya ketika dia bersentuhan atau makan foodnya ini, ularnya akan menjadi lebih panjang. Oke, kita awali dengan event ini ya, ketika diklik bendera hijau. Kemudian kita munculkan makanan ini secara random. Caranya adalah kita gunakan go to xy,
Nah, tapi kita gunakan operasi random yang ada di sini. Jadi untuk sumbu X-nya kita random juga, kita random dari range sekian sampai sekian. Sumbu Y-nya juga kita random range sekian sampai sekian. Adapun di spread ini, di scratch ini, untuk sumbu X-nya itu minus 240 sampai 240. Adapun sumbu Y-nya itu minus 280 sampai 280. Jadi nanti dia munculnya random gitu ya. Supaya kita jalaninnya. Tuh, dia munculnya random. Dia munculnya ngacak nih. Tuh, kadang di sini dia sembunyi. Tuh. 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 Nah, random ya. Muncul makanannya random. Oke. Nah, setelah itu kita bikin kondisi di mana ketika dia bersentuhan dengan ular, maka ularnya akan bertambah panjang dan dia juga akan muncul di tempat yang lain. Berarti kita gunakan forever di sini. Kemudian kita gunakan if then untuk pengecekan kondisi. Selanjutnya dicek dulu nih, jika dia bersentuhan dengan ular, kita gunakan sensing, touching. Ketika makanan itu bersentuhan dengan ular, kita pilih snake di sini. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita set nilai variabelnya, kita ganti ya. Change nilai variabelnya kita ganti, variabel length-nya kita ubah 0,1. Setiap kali dia dimakan oleh ular, maka variabel length-nya akan bertambah 0,1, ditambah lagi 0,1 dan seterusnya, sehingga ular nanti akan semakin panjang. Idenya seperti itu. Oke, setelah itu kita gunakan random ini untuk memindahkan lokasi. Memindahkan lokasi dari food. Kita buang. Kita butuh randomnya saja. Nah, seperti ini. Contoh ya, sekarang kita bisa lakukan. Kita coba tes. Ya, ini ularnya, kita coba makan. Susah juga ya. Oke, dia semakin panjang. Oke, dia semakin panjang. Oke, dia semakin panjang. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah langkah awal, ide untuk membuat game Snake menggunakan Scratch. Jadi silakan nanti teman-teman explore lagi di rumah. Entah itu gimana caranya game overnya, misalkan kalau menyentuh dinding-dinding samping ini, pembatas samping ini, maka dia game over bisa. Atau kita buat ada makanan yang beracun, misalkan yang warnanya merah, kalau sampai kemakan nanti
nyawanya berkurang atau langsung game over, nah itu juga bisa. Silahkan teman-teman explore sendiri di rumah masing-masing. Oke, untuk video kali ini sepertinya sudah cukup memberi gambaran bagaimana kita bisa membuat aplikasi atau membuat video, membuat game Snake menggunakan aplikasi Scratch. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.